Welcome to SR Channel. Dan kali ini kita lagi datang ke studio lagi, dan sesuai dengan request kalian kita akan ngejelasin gear kamera apa aja sih yang kita pakai untuk konten produksi kita. Dan untuk gimbal, kita pakai beberapa gimbal yang kita pakai untuk konten produksi kita. Gua Yosi. Dan gua Axel. Kita akan riding ke berbagai tempat untuk cari mobil keren yang layak direview. Tujuan kami ingin bantu lu semua kasih inspirasi dan motivasi untuk wujudin kendaraan impian lu. Ikuti terus perjalanan kita. Dan untuk gimbal, kita pakai beberapa gimbal yang kita pakai untuk konten produksi kita. Yang pertama tadi adalah si Osmo Pocket, di mana Osmo Pocket itu sudah include dengan kameranya. Dan untuk kamera mirrorless, kita pertama pakai yaitu Vayu G6 Plus. G6 Plus ini adalah gimbal yang cukup compact. Kita bisa masukin ke tas dengan mudah. Settingannya pun gampang banget, tinggal diputar dari sini untuk balancing. Dan gimbal ini bisa menahan beban sebesar 800 gram. 800 gram itu cukup untuk satu kamera dan satu lensa yang kecil, sehingga kita bisa bawa itu lebih gampang. Ini juga bisa ditaruh dudukan handphone, sehingga kalau kita cuma pengen pakai handphone pun juga bisa. Tapi untuk kebutuhan yang lebih besar lagi, ternyata gimbal ini aja nggak cukup. Dan akhirnya kita memutuskan untuk upgrade ke gimbal yang jauh lebih bagus, yaitu DJI Ronin SC. Dengan bentuk yang cukup portable, kita tinggal masukin ini, kita bisa rakit dulu. Nah, gimbal ini punya payload yang jauh lebih besar daripada si Vayu. Ini juga sudah dilengkapi dengan lock mechanism. Jadi kalau mau disimpan nih, ini nggak akan kebuka-buka. Jadi kalau itu kita baru buka. Kita mau pakai, kita baru buka. Nah, gimbal ini punya ketahanan dengan angin yang cukup lebih kuat daripada si Vayu. Karena motornya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih cepat, dan jauh lebih stabil. Ketika kita pakai DJI ini, kita cukup puas banget sih. Karena untuk dipakai shoot sembari di motor, untuk ngikutin mobil yang kita syuting, itu sudah cukup banget. Nah, untuk mendukung ini, kita juga pakai plate bawaannya dari DJI. Nah, tapi atasnya ini yang kita modifikasi sedikit nih. Karena kita pakein lagi quick release untuk mempercepat penggantian kamera dan lensa, atau kita lagi pengen ganti baterai, kita pakein tambahan yaitu quick release plate yang udah dibenerin di DJI di seri-seri gimbal yang lebih baru lagi. Dan ini juga udah ada tripod bawaannya dari DJI Ronin SC. Ini kuat banget, steady banget, jadi no issue lah. DJI emang udah the best kalau bikin gimbal. Untuk drone, kita pakai DJI Mavic Mini. Drone ini sangat compact banget karena kita tinggal masukin ke tas bawaannya. Dan ini sangat kecil banget. Cuman beratnya nggak nyampe 250 gram. Tapi dia sudah punya fitur yang cukup banget untuk sebuah drone. Karena dia sudah punya automatic sequence, di mana buat kalian yang masih pemula untuk mengendalikan drone, dia tuh sudah punya fitur-fitur yang memudahkan kalian untuk menerbangkan drone ini. Di aplikasinya pun sudah gampang banget untuk pairingnya, untuk calibrationnya, itu tinggal ngikutin aja apa yang dari aplikasinya. Drone ini juga bisa terbang cukup jauh, walaupun kita juga nggak pernah terbangin sampai 1 km ya. Paling sampai berapa ratus meter pun juga udah kecil banget. Tapi ini sudah cukup banget untuk kebutuhan shot kita. Drone ini juga sudah cukup tahan angin. Kita bilang cukup ya, karena nggak mungkin ngelawan angin yang lebih gede karena drone ini sangat kecil. Drone ini sudah dilengkapi dengan fitur hover. Jadi dia tuh bisa bener-bener steady kayak gini ketika kita lagi butuhin banget nih. Mungkin drone-drone yang sebelumnya dia nggak bisa stabil. Nah, karena di sini juga sudah ada sensor-sensornya yang bikin dia tuh bisa steady. Dan kelebihannya dari drone ini juga adalah dia punya kamera yang cukup bagus sehingga bisa merecord sampai 2K. Jadi ini sudah cukup banget untuk sebuah drone.
Dan untuk aksesoris-aksesoris pendukung yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah mikrofon. Mikrofon ini sangat kepake banget ketika kita ngobrol sama kamera, contohnya kayak video ini. Karena kebetulan kita pakai dari Saramonic. Nah, kenapa kita pilih Saramonic? Karena pertama kali ini compact banget. Udah compact, tidak perlu baterai tambahan lagi karena udah built-in baterainya. Jadi sebenarnya tinggal ngecas doang. Itu salah satu fitur yang sangat memudahkan karena kita nggak perlu repot-repot buat beli baterai atau ganti baterai. Tinggal ngecas saja, bahkan bisa dicas dengan power bank. Dan mic ini sudah punya colokan kalau kita bisa mau pakai lavalier kayak gini, atau kita mau ngomong langsung dari mikrofon ini, dia juga sudah ada mikrofonnya. Ini juga bisa dicolok ke handphone atau ke kamera, wirelessnya juga jaraknya lumayan. Kita kebetulan beli yang dual pack sehingga sekali beli langsung dapat 2 transmitter seperti ini. Dan untuk aksesoris berikutnya kita pakai tempat kayak gini buat simpen SD card kita. Kenapa kita pakai tempat kayak gini? Nggak cuma tempat yang mungkin pouch biasa aja, karena tempat kayak gini tuh udah kesil samping-sampingnya, sehingga ini juga shockproof dan waterproof, sehingga just in case tiba-tiba kita kehujanan atau apa, memory card kita aman banget. Sehingga ya file kalian kan ada di sini semua ya, jadi wajib nih kalian punya tempat kayak gini. Aksesoris berikutnya adalah yang pasti baterai. Kita punya beberapa baterai cadangan karena ketika syuting nggak mungkin satu baterai doang. Kita pasti syutingnya agak lama sehingga kita butuh penggantian baterai. Kita juga pakai beberapa merek, ada yang dari Sony-nya langsung dan third party-nya kita pakai merek dari Wasabi. Karena kita udah pakai beberapa kali dan ternyata udah cukup bagus banget untuk kita pakai di harga yang cukup oke juga. Berikutnya kita aksesorisnya yang wajib kita pakai adalah ND filter. ND filter ini adalah model yang fader, yang variable, sehingga kita bisa menentukan shutter speed yang sesuai. Tapi kalau pas lagi terik banget, biasanya kan jadi silau banget tuh. Kita nggak bisa pakai F yang bukaannya lebar. Kalau kita pakai ND filter ini, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal walaupun lagi terik banget. Ibaratnya ini kayak kacamata lah. Dan kalau kalian bisa lihat nih di kamera, ini tuh bisa berubah-berubah nih, dari terang sampai ke gelap. Jadi ini bisa memudahkan banget ketika kalian syuting, kalian nggak perlu ganti-ganti filter terlalu banyak. Dan tipsnya, mungkin ketika beli lensa, kalian bisa beli ini satu, dan untuk beberapa lensa kalian bisa pakai step up ring. Jadi nggak perlu beli filter banyak-banyak, tapi beli step up ringnya aja. Tapi kebetulan kita punya beberapa size filter yang sama, sehingga kita tinggal pasangin aja di kamera kita. Aksesoris berikutnya yang kita sering banget pakai adalah monitor. Ini adalah monitor dari Filbert. Kebetulan kita pakai ini karena yang pertama, ketika kita pakai 6500, tidak ada flip screen mirror ke depan, sehingga kita mau framing atau mau apa itu cukup susah. Dan Filbert ini kepake banget ketika kita butuh shot yang jauh lebih detail, kita tahu harus fokusnya udah bener apa enggak. Monitor ini sangat membantu banget. Monitor ini juga sudah dilengkapi dengan sunhood, jadi kita bisa pasang sunhoodnya untuk kondisi-kondisi outdoor, sehingga kita bisa memudahkan melihat layarnya dengan baik. Monitor ini juga sudah touchscreen dan dilengkapi oleh LUT, sehingga kita bisa cek dulu nih, kalau di lokasi ini kita mau pakai warna yang ini, kira-kira cocok apa enggak ya. Monitor ini sudah capable banget. Dan di port sampingnya, ini kalian bisa lihat ada HDMI in, HDMI out. Nah, ini juga bisa output ke satu monitor lagi, sehingga kalau kalian input dari kamera, berarti akan tampil di sini. Tapi kalian mau tampilin lagi mungkin ke TV atau ke device-device yang lainnya, kalian bisa output sekali lagi dan outputnya sampai 4K. Nah, itu dari kamera. Dan aksesoris berikutnya yang kita pakai adalah lampu. Nah, lampu ini sangat compact banget. Ini adalah WeLight. Kita pakai lampu ini sering banget ya di syuting-syuting kita untuk tambahan. Keunggulannya adalah dia punya beberapa mode.
Ini mungkin mode yang pertama, mode yang terang biasa. Dia bisa ganti untuk warna-warni karena ini sudah RGB. Dari RGB ini kita udah bisa setting macam-macam, warnanya kita bisa ganti-ganti, kita bisa ganti ke warna apapun yang kita mau. Dan ini sudah cukup terang banget untuk dipakai di indoor tentunya ya, nggak kuat untuk outdoor. Terus berikutnya lampu ini juga sudah ada mode seperti ini. Ini ibaratnya kayak thunder gitu ya, kayak kilat-kilat gitu. Terus sudah ada mode kayak gini juga. Jadi ini sangat ngebantu banget untuk produksi konten-konten kita. Nah, kita kebetulan punya 2 dari Wilight ini. Dan aksesoris terakhir yang kita pakai adalah walkie-talkie. Selain walkie-talkie, kita juga biasanya pakai intercom yang ada tersambung di helm, bisa merek Sena. Mostly Sena sih yang kita pakai, sehingga kita bisa berkomunikasi antar motor atau antar mobil. Kita biasanya pakai ini karena nggak mungkin ketika pas lagi syuting kita tiba-tiba teriak-teriakan gitu sama kru yang lain, sehingga walkie-talkie ini sangat membantu banget karena jadinya nggak mengganggu ketika mungkin narasumber lagi ngomong tapi kita butuh kasih tahu brief yang lagi jauh, kita bisa kasih tahu dengan walkie-talkie ini. Dan untuk segmen terakhir kita akan ngebahas soal tas. Dan ini adalah tas-tas yang kita pakai. Yang pertama, ini ada tas dari Sunny Life. Ini yang kita pakai untuk drone kita. Karena tadi kita pakai DJI Mavic Mini. Ini gampang banget disimpan di sini karena udah sesuai. Ini juga ada kabel-kabel untuk charger dan kabel yang kita pakai untuk connect ke iPhone atau ke Android. Jadi ini adalah tas yang pertama. Untuk tas yang kedua, ini adalah tas yang kita pakai untuk simpen si VU, karena ini tasnya juga compact. Nah, VU juga udah dapet ya tas yang berupa hard case gini. Jadi kita tinggal simpen kayak gini doang nih. Ini sudah ada lock strapnya juga di sini. Jadi ini gampang banget. Di sini kita tinggal simpen si tripod dan dudukan untuk handphonenya. Simple banget. Nah, ini adalah tas-tas yang kita pakai untuk VU dan drone. Dan untuk kamera, nah kita punya 3. Yang pertama dari Key ID, ini juga produk lokal. Tas kamera yang kecil ini cukup banget untuk bawa satu kamera dan mungkin beberapa aksesoris. Biasanya untuk shot-shot yang simple-simple aja, gue cukup bawa tas ini. Tas ini cukup affordable harganya. Dan kita tinggal masukin contohnya satu kamera dan satu lensa ini nih. Ini udah muat banget. Kompartemen yang di tengah ini juga kita bisa setting. Tuh, ini udah muat banget. Kita mungkin bawa baterainya. Di sini ada tas dari samping. Kita bawa memory card. Dan mungkin baterai dan lampu. Biasanya yang gue bawa itu sih. Di tas yang model ini. So, ini tinggal gini aja dan simple banget. Strapnya juga bisa diatur, bisa dibuka, dan simple banget kalau kalian pakai. Cuman buat proses produksi yang simple-simple aja, kalian bisa bawa satu tas ini aja. Oke, berikutnya kita menuju tas yang kedua. Nah, tas yang kedua ini adalah dari Eiger. Kebetulan tas ini udah gue pakai lama banget, dari tahun 2010 sampai sekarang, dan tas ini masih bagus banget. Tas ini cukup kuat karena di dalamnya nih dia udah ada pelapis. Nah, ini bisa kalian pakai buat misalnya kalian lagi naruh kamera dulu untuk ganti lensa dan apa segala macam. Ini udah cukup kuat untuk menopang. So, ini yang biasanya gue pakai untuk kamera kedua. Ini tinggal disimpan di sini. Lensa-lensa yang lain kita tinggal masukin. Ini kita pasang dulu ya si lens hoodnya. Kita tinggal masukin sini. Dan untuk aksesoris kayak monitor, ada yang kita bisa masukin ke bagian belakangnya. HT, biasanya untuk penyimpanan HT kita bisa copot nih antenanya, jadi jauh lebih compact. Oke. Kita tinggal masukin di sini. Dan untuk filter kita pakai tas yang lebih kecil lagi. Tapi untungnya di sini juga sudah ada
kompartemen-kompartemen kecil yang kita bisa pakai untuk simpan filter. Dan kita bisa pisahin juga mungkin untuk filter-filter yang kecil, kita bisa taruh di sebelah sini. Pas banget. Tinggal dikunci dan ditutup. Oke. Ini tas kita yang berikutnya. Dan untuk aksesoris yang jauh lebih besar, kita biasanya pakai tas. Ini adalah merek Quarzel. Ini juga merek lokal dari Bandung. Tas ini yang paling lama kita pakai. Tas ini kita udah pakai dari 2009 dan udah kena salju, udah kena debu, apapun lah. Udah dilengkapi dengan rain cover dari bawahnya, udah cukup. Di depan sini juga bisa buat nyimpen tripod. Kebetulan tripodnya kita lagi pakai, kita pakai Sirui dan kita ada satu lagi. Nah, tas ini sudah cukup banget karena kompartemennya banyak banget. Yang pertama, di sini ada tempat buat nyimpen laptop. Bahkan sampai laptop 17 inch pun ini cukup banget karena muat, paddingnya juga tebel. Oke, itu yang pertama di bagian laptop. Di bagian sini juga ada penguncinya lagi. Jadi kita bisa kunci laptopnya biar aman. Untuk bagian kameranya kita harus buka dulu nih cover yang di samping sini, di kiri dan di kanan. Baru kita akan buka di bagian kompartemen utamanya. Nah, kebetulan kompartemen utamanya ini kita sudah modifikasi biar tempatnya muat untuk alat-alat yang kita butuhin. Yang pertama biasanya gue simpen di sini adalah DJI Ronin SC ini. Jadi ini disimpan di sini, muat banget. Terus kita bisa bawa drone-nya, biasanya drone-nya juga disimpan di sini. Tapi untuk video ini kita tunjukin di luar dulu ya. Aksesoris lain untuk DJI Osmo-nya kita juga simpan di sini. Jadi seluruh aksesoris biasanya kita pakai di tas yang lebih gede ini karena tas yang lebih gede ini kan bongkar-bongkarnya jauh lebih repot ya. Jadi biasanya aksesoris tambahan doang yang kita taruh di sini. Jangan lupa semua aksesorisnya ini. Dan untuk mikrofon sebenarnya kita ada pouch-nya lagi, dan beserta lavalier, chargernya dan lain-lain. Kita bisa simpen semuanya di sini. Ini juga udah ada dividernya, jadi gear kalian yang ada di sini akan jauh lebih aman. Oke, dulu. Dan itulah tas-tas yang kita pakai untuk membantu proses produksi kita. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kasih komen buat mau tahu yang lebih detail lagi untuk per satu-satunya. Karena kedepannya kita akan bikin review lagi alat-alat yang akan ngebantu kalian untuk produksi konten-konten kreatif kalian. Dan buat kalian yang udah nontonin dari tadi kita sudah shoot kamera ini karena gear kita semuanya ada di sini. Kita dari tadi shoot menggunakan handphone. Kebetulan untuk kamera utama kita pakai Galaxy Note 9 dan untuk kamera kedua kita pakai Galaxy Note 10. Itu semua membuktikan bahwa kita nggak perlu gear-gear yang sangat mahal untuk memulai proses kreatif. Kita nggak usah bergantung pada gear-gear tertentu untuk menciptakan konten. Jadi nggak ada lagi tuh alasan, oh kita belum punya kamera, kita belum punya apa. Yang penting dengan lighting yang benar, dengan settingan yang benar, kalian bisa pakai handphone yang kalian pegang sekarang atau yang kalian punya, sehingga bisa kalian maksimalkan menjadi video yang bagus. So, tonton terus video-video kita ke depannya karena kita akan bantu kalian untuk beri edukasi gear-gear apa aja sih yang bisa kalian pakai ke depannya. So, until next then, and safe ride.